Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fifth graders. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Amin. Dan untuk kalian yang sedang sakit, Ibu doakan semoga segera pulih kembali. Oh ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kita akan melanjutkan tema 5H, subtema 3, pembelajaran 3, 4, dan 6. Jadi ini adalah pertemuan terakhir untuk materi tematik tema 5H. Kalau sudah pertemuan terakhir, berarti artinya sebentar lagi kita akan formatif. Ya, betul sekali. Oke, kalian sudah siap belajar hari ini? Yuk kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian semua dapat pertama, menjelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, menjelaskan sikap atau cara menghargai kegiatan atau usaha orang lain. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata depan pada dalam kalimat. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat apa saja sih kegiatan ekonomi yang telah kita pelajari? Ya, betul. Ada kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Ada yang masih ingat penjelasannya atau pengertiannya apa? Oke, betul sekali. Kalau yang masih lupa, yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Oke, yang pertama kita bahas tentang produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan produksi ya. Ada menanam padi, membuat kue kering, merakit kendaraan bermotor, menjahit pakaian, memeriksa pasien, mengajarkan ilmu kepada murid, dan juga memperbaiki sepatu yang rusak. Sampai sini paham ya? Berikutnya adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yaitu kegiatan ekspedisi atau menyalurkan atau mengantarkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Contohnya adalah mengantarkan gabah dari sawah ke tempat penggilingan padi, kemudian mengirimkan barang hasil produksi dari satu negara ke negara lain, seperti dalam gambar ya, itu pakai perusahaan jasa kargo, biasanya pakai kapal-kapal yang besar. Nah, kemudian ada juga kegiatan mengantarkan paket dari satu pihak ke pihak lainnya. Sekarang kita telah memasuki era digital ya. Jadi biasanya apalagi dengan adanya pandemi ini berbelanja itu lewat digital. Jadi pengirimannya itu menggunakan jasa ekspedisi. Jadi sekarang banyak tuh di hampir ke setiap rumah suka ada siang-siang yang bilang paket. Ya, seperti itu contohnya. Berikutnya, kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan, memakai, atau menghabiskan barang hasil produksi. Nah, orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi diantaranya adalah memakai sepatu, menggunakan kendaraan bermotor, menerima ilmu dari guru, mengonsumsi obat dari dokter, memakan aneka makanan, meminum aneka minuman, menikmati keindahan alam, dan berbelanja. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita mendapati banyak sekali jenis kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Lalu, bagaimana sikap atau cara menghargai pekerjaan orang lain? Yang pertama diantaranya tidak menghina orang karena pekerjaannya. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Lalu, melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama.
Dan jika sudah berhasil, sebaiknya membantu usaha orang lain. Nah, apa sih manfaatnya kita melakukan sikap-sikap seperti itu? Di antaranya karena kita saling membutuhkan, lalu pasti saling menguntungkan, saling mengisi, dan tentunya akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Berikutnya kita akan membahas tentang kata depan atau preposisi ya. Kata depan itu ada macam-macam, ada di, ke, pada, dan kepada. Nah, apa sih bedanya? Yuk kita lihat tabel berikut ini. Nah, kalau kata di itu dia menandakan tempat. Ya, jadi posisi atau keberadaan. Misalnya di antaranya di hatiku. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ke itu berarti menandai tujuan atau arah. Sama-sama tempat juga. Contohnya ke sana, ke Jakarta. Nah, berikutnya kalau kata pada itu menunjukkan bukan tempat, jadi bisa orang, waktu, atau konsep. Nah, tapi kata pada itu menunjukkan posisi atau keberadaan juga. Misalnya pada saya, pada hari Minggu, pada kesempatan. Nah, kalau kepada itu menunjukkan tujuan atau arah kepadamu, kepada ibu. Nah, seperti itu ya. Kata depan pada dapat digunakan di depan kata-kata berikut ini. Yang pertama, di depan kata ganti orang, kemudian di depan kata bilangan, dan di depan kata yang menyatakan waktu. Kita akan melihat contohnya seperti berikut ini. Contoh kalimat yang menggunakan kata pada di depan kata ganti orang, misalnya pensilnya ada pada saya. Nah, kemudian contoh kalimat yang kedua, kata padanya terletak di depan kata bilangan. Misalnya, dia berpegangan pada seutas tali. Nah, kemudian contoh yang ketiga, kata padanya terletak di depan kata yang menyatakan waktu. Misalnya seperti ini. Pada bulan Desember nanti, kami akan berlibur ke Pulau Lombok. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, seperti biasa ya, supaya ilmu yang kalian dapatkan lebih bermanfaat, yuk kita mengerjakan beberapa tugas untuk hari ini. Yang pertama, di halaman 110 ada kotak biru yang di atas, silahkan kalian tuliskan pengertian istilah-istilah yang ada di sana ya. Kemudian yang berikutnya, kalian coba membuat contoh kalimat menggunakan kata pada seperti contoh yang tadi. Masing-masing 2 kalimat ya. Tuliskan contohnya di buku catatanmu. Nah, kemudian jika sudah selesai, kalian boleh kerjakan soal evaluasi subtema 2 jika ada yang belum selesai dan evaluasi subtema 3 ya. Paling lambat Ibu tunggu hari Sabtu ya, karena hari Senin akan kita bahas bersama di Zoom. Oke? Jangan lupa kirimkan ke GCR wali kelas kalian masing-masing. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung materi untuk hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you ya, terima kasih sudah menyimak sampai akhir video hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, cerdas, semangat.